Jadi saudara-saudara, kalau misalnya memang mau belajar, coba klik saja dengan teknologi yang sekarang ini, yaitu melalui YouTube ya saudaraku ya. Baru belajar Islam 3 bulan, itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Nggak ngerti Islam setengah-setengah. Tapi memang untuk sementara khusus untuk Android. Untuk Android, jadi Anda bisa klik di situ ya. Baru belajar agama 2 bulan, itu pun melalui YouTube. Seolah-olah dialah menjadi panitia hari kiamat. Masya Allah, saya klik dan jujur saya banyak sekali dapat ilmu, melalui website beliau. Artis, selebriti, bertahun-tahun dia tidak jelas agamanya. Tiba-tiba dia hijrah dan tobat. Baru 3 bulan belajar agama, gampang dia kafir-kafirkan kita. Benar-benar pembahasan yang sangat penting dan menarik sekali buat saya. Sampai ketika kita melakukan sesuatu dengan niat yang baik, tapi justru kita malah melakukan bid'ah. Gitu. Ini banyak anak-anak sekarang, hidupnya lebih banyak bikin dosa, tiba-tiba hijrah, modal jenggot, celana jingkrang, langsung semua bid'ah. Kalian baca Al-Fatihah setelah ada untuk mengirim ke orang meninggal, ataupun setelah selesai sholat baca Al-Fatihah. Nah, kita ada punya hak untuk bertanya kepada Ustadz, ada dalilnya untuk itu. Kalau datang ki melayat, bawa ki surah Yasin minimal. Sampai di situ baca Yasin sama-sama. Tidak bisa Ustadz karena kita tidak tahu ngaji. Ya sudah, apa dibaca? Al-Fatihah sama Qul Huwallah. Baca sebanyak-banyaknya. Tidak bisa juga Ustadz, diam-diam ki. Diam-diam maki saja. Tidak bisa juga diam-diam, cepat maki pulang. Al-Fatihah untuk orang mati, nggak ada contoh dan nggak akan sampai. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Perhatikan, yang Nabi mau kepada umatnya apa? Ittiba, mengikuti beliau, bukan mengirimkan Al-Fatihah. Saya baru tahu sekarang kalau yang namanya Al-Fatihah. Saya sering banget membacakan surat Al-Fatihah untuk orang-orang yang sudah meninggal, biasanya habis sholat. Tapi ternyata Rasulullah tidak menjalankannya. Saya bilang, Dek, kalau kau tidak pernah pada sama Nabi, sini kau dulu. Tolong sampaikan sama itu ustadzmu, jangan dia ceramah pakai mic. Karena pada zaman Nabi tidak ada mic. Ini bid'ah ini, bos. Bid'ah ini, bos. Ketika ada yang menyampaikan sesuatu, kita harus tanya dulu ada dalilnya atau enggak gitu ya. Ada 2 syarat diterimanya amalan oleh Allah Ta'ala, yaitu yang pertama ikhlas dan yang kedua adalah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Yang sampai ketika kita melakukan sesuatu dengan niat yang baik, tapi justru kita malah melakukan bid'ah. Itu kan ngeri banget. Itu soal mic yang berkaitan langsung dengan ibadah. Sini kau. Pernah tak Nabi bayar zakat pakai beras? Pernah Nabi pakai zakat pakai beras? Berarti Bapak harus pakai kurma sama gandum. Berarti orang yang bayar zakat rakyat Indonesia pakai beras itu bid'ah. Nabi dari Madinah ke Mekah umroh zaman itu pakai apa? Pakai unta. Maka datanglah sampean pergi umroh naik pesawat, itu bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Maka silakan dari Pemekasan. You pergi Mekah pakai unta, 17 tahun sudah sampai. Baru-baru ini kembali beredar di media sosial sebuah video kajian Ustadz Tohabi yang mengatakan bahwa yasinan, tahlilan, dan doa untuk mayit itu bid'ah karena tidak ada dalil tuntunannya. Bahkan mereka menyalahkan ulama dan kiai yang sebelumnya pernah mengkritik mereka. Jadi ibaratnya mereka itu suka mengkritik tapi tidak mau dikritik. Hidupnya lebih banyak bikin dosa, tiba-tiba hijrah, modal jenggot, celana jingkrang, langsung semua bid'ah. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Tasyiyah bid'ah, jabat tangan selesai sholat bid'ah, doa bersama bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi, bos. Kenapa Nabi, zaman sahabat, zaman Nabi, zaman tabi'in tidak ada maulid? Kenapa? Mereka hidup sesama dengan Nabi, mereka dekat dengan Nabi, mereka lihat secara langsung Nabi, mereka tahu sendiri sejarah hidup Nabi, mereka tidak perlu diceritakan. Kalau kita yang sudah 1400 tahun pasti lupa sejarah Nabi, maka ini pentingnya maulid. Maka yang baik silakan Anda tidak mau maulid, tapi hargai saudaramu yang mau maulid. Ini hanya alasan, ini kan tidak pernah sama Nabi. Saya bilang, Dek, kalau kau tidak pernah pada sama Nabi, sini kau dulu.
Tolong sampaikan sama itu ustadzmu, jangan dia ceramah pakai mic. Karena pada zaman Nabi tidak ada mic. Ini bid'ah ini bos. Bid'ah ini bos. Itu soal mic yang berkaitan langsung dengan ibadah. Sini kau. Pernah tak Nabi bayar zakat pakai beras? Pernah Nabi pakai zakat pakai beras? Berarti Bapak harus pakai kurma sama gandum. Berarti orang yang bayar zakat rakyat Indonesia pakai beras itu bid'ah. Nabi dari Madinah ke Mekah umroh zaman itu pakai apa? Pakai apa? Pakai unta. Maka datanglah sampean pergi umroh naik pesawat, itu bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Maka silahkan dari Pemekasan you pergi Mekah pakai unta. 17 tahun sudah sampai. Maka saudara-saudaraku, mari saling menghargai. Silahkan yang mau maulid laksanakan dengan sepenuh hati, dengan semeriah kemampuan kita. Yang tidak mau maulid silahkan tidak usah maulid. Dan kalian yang tidak mau maulid jangan mengatakan yang tidak maulid mereka sesat. Saling menghargai, aman persoalan. Nah, maulid ini juga sesungguhnya menceritakan sejarah Nabi. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu dari kisah-kisah itu, kita bisa meneladani Nabi. Maka saudara-saudaraku yang tidak mau maulid silahkan. Tapi jangan menuduh kami yang maulid ini orang yang sesat.